dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Harga cabai merah di Pasar Raya Padang masih berkisar Rp70.000 per kilogram. Ikan lele dan ikan nila nirwana jadi program unggulan Nagari Durian Tinggi. Ratusan peserta dari 74 nagari di Kabupaten Solok mengikuti lomba memasak sambal lado. Untuk menjaga ketahanan pangan, khususnya konsumsi ikan, Nagari Durian Tinggi mengandalkan budidaya ikan lele dan ikan nila sebagai program unggulan. Ikan lele dibudidayakan dengan sistem kolam terpal. Bibit lele dengan jumlah sebanyak 10.000 ekor ditebar ke dalam kolam terpal yang berjumlah 5 buah. Bagian atasnya ditutupi waring, sejenis jaring yang terbuat dari anyaman plastik dengan lubang-lubang kecil yang berfungsi untuk sirkulasi udara. Waring juga berfungsi menghindari masuknya predator, seperti burung hantu dan kucing yang akan memangsa lele. Sedangkan untuk kolam nila disewa dari warga di Jorong Kampung Lua, Nagari Durian Tinggi, yang memiliki lahan yang tidak terpakai. Nila disebar ke kolam ini sebanyak 25.000 bibit. Ikan nila yang ditebar adalah ikan nila jenis nirwana yang merupakan varietas ikan nila unggul yang dikembangkan di Indonesia melalui rekayasa genetik. Ikan nila nirwana dikenal karena pertumbuhannya yang sangat cepat dan daging ikannya yang tebal. Ikan ini juga memiliki rasio konversi pakan yang rendah, terutama jika diberi pakan alami. Untuk biaya budidaya kolam lele dan kolam nila nirwana diambil dari alokasi dana desa tahun 2025. Untuk saat ini, baru menghabiskan dana sebanyak lebih kurang 50 juta rupiah. Dari desa itu 20% untuk ketahanan pangan. Kebetulan kami tinggi menganggarkan yaitu pengadaan bibit nila dan pengadaan bibit lele dari 20% dari anggaran dana desa ini. Sistem yang kami terapkan itu kami memasukkan bibit lele untuk sekarang ini yaitu sebanyak 10.000 bibit lele. Baiklah, untuk bibit nila kami memasukkan rencananya 25.000 ekor bibit nila. Dengan program ini, maka ketahanan pangan masyarakat, khususnya kebutuhan protein, melalui ikan lele dan ikan nila nirwana, tetap terjaga. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Bagi warga Minang, sambal lado adalah saus atau pasta pedas yang bahan utamanya adalah cabai, yang dibuat dengan cara dihaluskan atau dilumatkan dengan cara digiling. Agar nikmat, maka sambal dicampur dengan berbagai bahan sebagai variasinya. Seperti sambal lado jari yang asam yang ditambahkan jengkol. Ada juga sambal lado matah, yakni sambal yang disiram dengan minyak goreng panas. Dalam kegiatan lomba ini, masing-masing nagari mengirimkan 5 hingga 7 orang dalam satu tim. Para peserta berlomba menyajikan sambal lado yang merupakan ciri khas dari daerah mereka masing-masing. Salah satunya, masakan sambal lado yang dibuat oleh peserta yang berasal dari Nagari Sungai Durian, Kecamatan 9 Koto, Sungai Lasi ini, yang memasak sambal lado jari yang asam durian, yang merupakan masakan sambal lado khas dari daerahnya. Sambal lado jari yang asam durian dari Nagari Sungai Durian. Bahan-bahannya apa aja, Bu? Bahannya maco atau badang, cabai, bawang, jengkol, durian. Asam duriannya ya, bukan durian. Atau tempoyak. Oh, tempoyak. Ya. Peserta lainnya yang berasal dari Nagari Koto Gadang Gugua membuat masakan ciri khas daerahnya yang bernama sambal lado matah. Dengan bahan-bahannya antara lain cabai, jeruk nipis, bawang, dan lain-lain. Mau buat sambal
lado matah. Hah? Sambal lado matah. Sambal lado matah. Itu bahan-bahannya apa aja Bu? Enggak tahu. Ada itu limau, lado, bawang. Itu saja. Ragam sambal yang dimasak para peserta ini merupakan bukti kekayaan kuliner Sumatera Barat. Biasanya, warga Minang akan menyantap sambal lado sebagai variasi saat makan siang atau makan malam. Sambal lado akan menjadi nikmat jika disantap dengan lauk yang lain, seperti rendang, gulai ikan, atau gulai daging. Garnadi melaporkan dari Kabupaten Solo. Telah lebih dari 1 bulan, harga cabai merah masih tinggi di Padang. Saat ini, harga cabai merah dijual Rp70.000 per kilogram. Bahkan pekan lalu, harganya sempat mencapai Rp80.000 per kilogram. Santi, salah seorang pembeli yang merupakan warga Kalawi Padang yang ditemui di Pasaraya pada Sabtu pagi pekan lalu, mengatakan telah lebih dari 1 bulan cabai dijual dengan harga Rp70.000 per kilogram. Meski harganya mahal, ibu 2 anak ini tetap membeli cabai dengan jumlah normal, sesuai kebutuhan, tanpa mengurangi jumlah dari biasanya. Alasannya, makan tanpa ada rasa pedas bagi kebanyakan orang Minang, terasa ada yang kurang. Bahkan, suaminya lebih rela mengurangi lauk pauk daripada mengurangi cabai saat santap makan bersama keluarga. Mahal murah itu tentu dibeli lah Pak, itu sesuai dengan kebutuhan Pak. Tapi kalau dapatnya itu harganya turun ya. Ibu dalam 1 pekan biasanya menghabiskan berapa ini Bu cabainya Bu? Ada setengah, tergantung masakannya. Kalau banyak gulai atau apa itu tuh kalau ada sup-supnya itu gak kurang dari sekilo. Menurut pedagang cabai di Pasaraya Padang, saat normal, cabai merah dijual dengan harga Rp35.000 per kilogram hingga Rp40.000 per kilogram. Namun, kurangnya pasokan cabai merah menyebabkan harganya masih tinggi hingga saat ini. 70, jenis bawang 30 Bang. 45 lah Bang, 45, 50 atau 35 lah. 35. 35, 40 lah. Kalau bawang putih? Bawang putih itu standar lah Bang. Standar, harga berapa? 32, 30. Kalau cabai rawit? Cabai rawit sekarang 35 Bang. 35. Standarnya? Standar iya. 30. Kalau hijau? Hijau 38 lah Bang. Standarnya? 30 lah Bang. Selain cabai merah, harga cabai hijau juga mengalami kenaikan, yang dijual Rp38.000 per kilogram. Biasanya, cabai hijau dijual Rp30.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit masih stabil dan dijual Rp35.000 per kilogram. Untuk jenis bawang merah, masih tetap dijual dengan harga Rp37.000 per kilogram. Demikian juga untuk bawang putih, yang harganya masih tetap Rp32.000 per kilogram. Robiham melaporkan dari Padang. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Ulan Valeri dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.